Hari ini saya diundang sama Bunda Rosa untuk menghadiri halal ya, dalam rangka Lebaran. Dan alhamdulillah saya ada waktu untuk bisa hadir karena beliau anggap kata saya sendiri juga. Ya. Ya. Mengenai pertemuan hari ini, bagaimana situasinya? Kemudian karena ini Lebaran ketiga ya, Ya. Bagaimana tanggapan Abang? Seperti biasa, mungkin kita baru selama pandemi Covid ini tahun yang ketiga kita melaksanakan Lebaran dan hari ini cukup ada kebebasan. Jadi volumenya pandemi yang 1 tahun 2 tahun pertama kemarin itu sangat tidak kita rasakan sekarang. Sekarang alhamdulillah seluruh umat Islam terutama begitu bersukaria untuk merayakan kemenangan, melaksanakan ibadah puasa dengan full, dengan tidak ada hambatan apa-apa, dan sampai melaksanakan Idul Fitri. Dan bisa diajukan pulang kampung ya Bang? Ya, yang banyak gitu banyak ya? yang menikmati itu. Oke, Bang, sebagai warga masyarakat, Bang, ini kan kemarin kan pemerintah agak ketat sedikit memperlakukan PPKM. Nah, sekarang ini sudah 2 tahun berlalu, sekarang ada kelonggaran. Gimana Abang sebagai warga masyarakat komentarnya terhadap pemerintah? Ini suatu hal yang sangat kita nantikan semuanya, tentunya dengan adanya pandemi ini kan semuanya terikat. Dan sekarang ada kelonggaran dan mudah-mudahan seterusnya menjadi pandemi ini betul-betul lewat. Karena apa? Di dunia internasional sudah sebagian besar sudah menghapus status daripada pandemi itu, dan kita tahu pandemi ini sangat mengikat kita semuanya dalam segala hal, sehingga merusak tatanan baik kita berkomunikasi, bersosial, semuanya sangat terdampak, terutama juga dampaknya kepada ekonomi yang sehingga masyarakat kita, rakyat kita banyak yang merasakan kesulitan hidup karena pandemi ini. Di acara Lebaran di rumah Mbak Rosa ini ada spanduk isinya Pak Lanyala. Gimana tanggapan Abang bahwa Pak Lanyala layakkah jadi presiden? Saya datang bukan karena ada spanduk tertulis Lanyala. Masing-masing orang bebas. Dia mau taruh spanduknya di situ, gambarnya siapa, mau gambarnya siapa, saya datang bukan karena itu. Tetapi kalau tadi ditanyakan, kalau Lanyala menurut saya salah satu putra terbaik bangsa juga. Tetapi kalau misalkan saya menyatakan bahwa saya memberikan dukungan sepenuhnya, itu belum bisa saya sampaikan sekarang, karena masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang punya potensi, yang punya peluang untuk bisa menjadi pemimpin bangsa yang sangat besar, yang sangat majemuk ini kita butuh figur pemimpin yang betul-betul berpihak kepada rakyat untuk menyelamatkan bangsa semuanya. Oke, Bang, Abang kan terkenal nih, sempat viral nih Bang di media sosial, orang sudah berat kenal nama Abang Puturnya. Nah, sekarang apa yang kegiatan-kegiatan yang Abang lakukan saat ini dan program-program ke depan seperti apa? Abang bisa ceritakan, Bang? Tidak ada program khusus bagi saya hanya latar belakang saya mantan tentara. Nah, saya udah keluar dari kedinasan. Terakhir di kesatuan apa Bang? Saya di kesatuan 732 Oke. Raider Di Ternate ya. Kota Ternate. Ya, Ternate. Setelah saya keluar dinas, ya saya tentunya harus belajar untuk membangun diri, bagaimana bisa mengisi sisa masa kehidupan ini kan begitu. Dan saat ini saya sedang menghimpun seluruh mantan tentara supaya mereka tidak liar sendiri-sendiri. Saya himpun menjadi satu, dan organisasi yang berbadan hukum namanya Serdadu Ekstrim Matra Nusantara. Jadi mantan tentara 3 angkatan se-Indonesia itu semuanya alhamdulillah ikut sama saya. Tentunya saya punya beban yang sangat berat untuk bagaimana bisa mengajak mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang kriminal, melakukan hal-hal yang sifatnya membangun untuk dirinya maupun untuk kepentingan orang banyak. Itu Bang, yang ada kriteria sendiri kan dari Trimatra itu untuk bisa bergabung di grupnya Bang? kriterianya dia adalah mantan tentara, dan yang paling penting dia harus berjiwa nasionalis, cinta tanah air, itu mutlak. Oke. Jadi kalau dia tidak peduli dengan bangsa, cuma hanya memikirkan pekerjaan, hanya mengisikan isi perutnya, saya tidak saya terima dia masuk ke dalam. Oke Bang, ini sebentar lagi pemilu, gimana tanggapan Abang nih pemilu kita ini? Ya, pemilu sesuai dengan roda perputarannya tahun 2024 sudah waktunya kita melaksanakan pemilu. Ya tentunya kita berharap akan memunculkan figur pemimpin bangsa yang betul-betul berpihak kepada rakyat dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran seperti sekarang. Bang, Ya. kan banyak kandidat-kandidat Bang yang bermunculan di mana-mana nih. Ada dari sipil, dari militer nih. Nah, selama ini kan dipimpin oleh dari sipil nih. Ya. Nah, menurut Abang kira-kira kriteria yang pas untuk 2024 memimpin kira-kira dari sipil lagi apakah atau dari militer lagi yang pegang alih kendali? Saya bukan karena latar belakang militer terus menginginkan pemimpin itu harus dari militer. Siapapun dia, yang penting dia punya
kriteria kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Cuman itu saja syaratnya. Kalau dia bisa punya 3 kriteria itu, artinya dia bisa akan menjadi pemimpin yang amanah untuk bangsanya. Karena pemimpin kalau tidak mencintai bangsanya, tidak mencintai rakyatnya, maka akan terjadi kekacauan secara politik. Tadi abang sebutkan ada organisasi, bisa disebutkan tanggal berdirinya, kemudian anggotanya sudah berapa orang, kemudian sudah di 34 provinsi kah anggota ini? Organisasi ini berdiri tanggal 25 Januari 2020 di Gedung Juang ya. Dan sekarang sudah beberapa provinsi yang sudah punya kepengurusan, yang selebihnya tersebar, belum ada kepengurusan daerahnya. Dalam waktu dekat programnya seperti apa bang? Programnya untuk pengukuhan organisasi-organisasi di wilayah masing-masing ya, cabang-cabang. Itu saya masih keliling untuk meresmikan. Bang, balik ke yang tadi Bang, yang masalah punya integritas TNI gitu Bang. Ya. Untuk yang misalkan katakanlah berkasus dengan hukum gitu, mas katakanlah Serda Ucok dengan Kopassus di Menjangan itu, gimana Bang kriteria itu? Kalau Serda Ucok pada saat kejadian di Cebongan itu kan hanya apa namanya? Splinter Corp. Ya, dia cinta korpnya, begitu terjadi sesuatu yang melibatkan temannya, itu dia ikut terpanggil, jiwa korsa namanya. Itu jiwa korsa di tentara seperti itu. Kalau satu orang terkena sesuatu, dia akan terpanggil bahwa saya juga harus merasakan itu. Itu biasa di tentara. Kalau proses seperti itu, apakah masuk kriteria untuk di kelompok abang gitu? Organisasi abang. Masuk ke saya bilang kriteria utamanya adalah dia cinta tanah air. Dia harus peduli bangsa. Kalau misalkan melihat negara, bangsa dan negara ini pondasinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada kelompok manapun yang ingin merubah Pancasila